Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Nama Budaya, Salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan saya IGD Agus Pebriana Yoga, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Banjar, Buleleng, Bali, tahun 2024. Adapun tujuan khusus dari koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik adalah menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pembelajaran berharga yang saya dapat dari materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik adalah saya mengetahui tujuan supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi diri setiap pendidik di sekolah menggunakan teknik coaching dengan alur tirta terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Sehingga proses coaching terstruktur untuk dapat mengembangkan coaching, memahami paradigma berpikir coaching yang perlu diterapkan pada saat coaching yaitu, fokus pada coaching yang dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru. Proses coaching perlu memahami prinsip coaching yaitu kemitraan dengan membuat kesepakatan yang berasal dari coaching. Berpikir kreatif, artinya coach menyampaikan pertanyaan yang bisa memunculkan ide baru coaching, memaksimalkan potensi coaching dengan adanya rencana tindak lanjut coaching, memahami kompetensi coaching terdiri dari kehadiran penuh, present, yang artinya coach dan coachee hadir dengan kesadaran penuh dalam proses coaching, mendengarkan aktif setiap pembicaraan coachee, mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa memunculkan solusi dari coachee. Nah, tidak kalah penting yaitu perlu memahami tahapan coaching seutuhnya yaitu terdiri dari pra-observasi yaitu melakukan komunikasi persiapan antara supervisor dengan coach. Observasi proses pembelajaran langsung di kelas dan pasca observasi yaitu komunikasi yang dilakukan supervisor untuk melakukan umpan balik terhadap proses yang sudah terjadi dan penyampaian rencana aksi ke depan serta melakukan refleksi. Adapun refleksi terkait pembelajaran, yang pertama terkait emosi yang dirasakan yaitu saya merasa tertantang untuk lebih sering mempraktekkan teknik coaching dengan murid dan rekan sejawat di sekolah agar terampil melakukan coaching, merasa senang karena merasa lebih akrab dengan teman sesama CGP atau teman sejawat. Kedua yang sudah baik yaitu mampu mempraktekkan teknik coaching baik sebagai observer, coach, atau coachee dengan sesama CGP dan rekan sejawat di sekolah. Ketiga yang perlu diperbaiki yaitu kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coachee untuk menemukan solusi masalahnya. Terakhir terkait kompetensi diri yang dirasakan adalah mulai memahami perlu mengendalikan emosi dalam coaching, mengendalikan diri dari asumsi-asumsi, bertindak agar selalu sesuai prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik di sekolah? Jadi supervisi akademik efektif untuk meningkatkan kompetensi akademik guru dan performa guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memberlakukan 3 tahapan yaitu pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Pada pra-observasi supervisor akademik melakukan tahan diskusi perencanaan dan pada tahap pasca observasi supervisor akademik perlu memberikan tindak lanjut atau umpan balik terkait observasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Wawasan baru yang saya dapat yaitu coaching dalam supervisi akademik merupakan kegiatan kolaboratif antara coach, coachee dan observer, supervisor, sehingga tercipta kemitraan untuk membantu ketercapaian supervisi akademik yaitu meningkatkan kinerja guru dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tantangan yang ada yaitu supervisi akademik masih menjadi sebuah kewajiban seorang pemimpin sekolah mengevaluasi tenaga pendidik dan dilakukan hanya pada bagian observasi tanpa melakukan pra atau pasca observasi sehingga masih bersifat satu arah. Alternatif solusi yang perlu diperhatikan yaitu proses coaching membutuhkan keterampilan seorang coach untuk menggali potensi coachee tanpa memberikan asumsi. Pelabelan tentunya mampu membuat coachee nyaman dalam menyampaikan permasalahan tanpa ada yang ditutupi, dan mendapat solusi atas masalahnya sendiri. Coach diusahakan tidak larut pada masalah coachee tetapi fokus pada coachee yang punya kesempatan lebih banyak dalam proses coaching. Keterkaitan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan pemetaan kesiapan, minat, kebutuhan belajar, dan profil belajar sebagai dasar proses coaching untuk memaksimalkan potensi siswa, coachee, agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sehingga mampu mengembangkan kemandirian dan motivasi belajar siswa.
Dan keterkaitan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional yaitu pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, mindfulness dan kompetensi sosial emosional dapat mendukung keberhasilan coaching karena dapat memfokuskan pemikiran dan menghadirkan kehadiran penuh dalam proses coaching. Nah, berikut jawaban pertanyaan LMS. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Sebagai seorang coach dalam melakukan praktek coaching perlu menerapkan prinsip coaching dan sesuai alur Tirta sehingga bisa memaksimalkan potensi seorang coachee dan menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab dari permasalahannya. Sebagai seorang coach, guru, dan coachee, murid bisa memanfaatkan kebutuhan, kesiapan belajar, minat dan profil belajar sehingga coach bisa menggali informasi dari pertanyaan berbobot untuk mengembangkan coachee dan coachee pun bisa menganalisis permasalahan secara kritis untuk mendapatkan solusi. Untuk membuat coachee fokus serta memunculkan kehadiran penuh, tetap tenang, emosi stabil, dalam berbagai permasalahan, seorang coach perlu menyisipkan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop dan mindfulness. Lanjut menjawab pertanyaan kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat dibantu oleh praktik coaching karena dapat memunculkan sifat reflektif seorang guru ataupun murid, menjadi pendengar aktif, present, memaksimalkan potensi setiap murid, membangun hubungan positif dengan murid, dan mengembangkan sifat kepemimpinan sehingga tercipta tujuan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid yang tentunya mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pakaian baru sang kekasih, sekian dulu terima kasih. Demikian jurnal Dwi Mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, semoga bermanfaat, salam sehat dan bahagia, salam bergerak, tergerak, menggerakkan, Om Santi, 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 Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu.